Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa. Saya ingin menjawab pertanyaan di hari ke-10. Yang pertama, ada apa kepanjangan dari HFK? Kepanjangan dari HFK adalah dari 4 HFK adalah 4 huruf verbal kembar. Lalu selanjutnya, apa pengertian dari 4 HFK? Pengertiannya, 4 HFK itu adalah 4 huruf verbal kembar, ya adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku kata kembarnya dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan HF? Jadi syarat sebelum memasuki 4 HFK itu sebelumnya ada modul HF, JLN, TRC. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Salah satu contohnya itu ada bobo, ada bibi, ada dede, ada dada, ada gigi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HFK? Untuk tujuan utamanya itu agar anak-anak menyukai bermain kata verbal, kata 4 HFK itu. Lalu untuk tujuan khususnya, membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Jadi agar anak itu mengerti, bukan menghafal. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HFK? Biasanya kita sama seperti di pertanyaan di hari 9, caranya masih sama, yaitu dengan mengajak berdialog dahulu, lalu kita bercerita 2 arah, berdialog 2 arah, lalu kita menyebutkan kalimat itu, kata dari si 4 HFK itu sampai berulang-ulang kali sampai anak-anaknya tuh hafal gitu. Biasanya kita sampai 3 kali pengulangan agar anak-anak bisa mengingat. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Kalau untuk evaluasinya itu, untuk tujuan utama evaluasinya dari motivator itu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jadi kalau misalnya anak udah merasa senang, semangat, antusias, maka tujuan 4 HFK itu sudah tercapai. Nah, cara mengevaluasi tujuan khususnya itu biasa motivator memverbalkan suatu kata kembar gitu, kayak misalnya lele, sasa, dodo, sisi, dan lainnya. Jika anak belum terampil mengucapkan 4 HFK, maka motivator dapat melatih secara terus-menerus, mengulang lagi kalimatnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HFS? Untuk tahap selanjutnya itu ada HFK, itu ada tahap selanjutnya, ada 4 HFS dan D4 HFK gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari 4 HFS? 4 HFS itu kepanjangan dari 4 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari 4 HFS? 4 HFS itu huruf verbal sederhana yang merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf suku kata, katanya berbeda dan hanya diucapkan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan HFS? Syarat sebelum mengenal HFS, biasanya kita
melancarkan dulu yang 4 HFK, dilihat dari bagan kurikulum. Setelah 4 HFK itu sudah lancar, baru kita lanjut ke 4 HFS ini. Lalu selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HFS. Salah satu contohnya itu ada kalimat kuda. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus? Masih sama seperti sebelumnya. Untuk tujuan utama itu agar anak-anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HFS. Untuk tujuan khususnya agar melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal suku katanya itu yang berbeda, begitu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HFS? Biasanya kita berdialog dulu dengan verbal kata, lalu berdialog, bercerita dua arah seperti yang tadi juga, mengajak berdialog. Motivator memverbalkan kata kuda seperti KUDA, begitu. Tetapi kalau misalnya anak ini belum berani untuk mengucapkan, biasa kita mengulang lagi dan membujuknya dengan senang dan penuh senyuman. Lalu selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Biasanya sih untuk mengetahui tujuan untuk mengetahui tujuan utamanya, motivator itu sama juga sih memperhatikan sikap sama ekspresi anak. Kalau misalnya memang terlihat senang dan bahagia dan terlihat antusias, kita sudah cukup. Tapi kalau untuk tujuan khususnya, kita bisa ngelakuin cara memverbalkan suatu kata yang suku katanya itu berbeda, kayak siku, biru, jahe, bata, dan lainnya. Tapi tetap kita ijab BIRU, begitu. Jika anak belum terampil, kita tetap usahakan untuk mengulangnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HFS? Setelah tahap HFS, kita ada tahap 5 HFS dan D4 HFS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari 5 HFS? Kepanjangan dari 5 HFS adalah 5 huruf verbal sederhana. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari 5 HFS? Itu tuh suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang diucapkan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HFS? Sebelum 5 HFS, tentu saja kita harus mengetahui bahwa anak itu sudah menguasai yang 4 HFS atau belum. Kalau sudah, kita lanjut ke 5 HFS. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HFS. Salah satu contohnya ada kata botol, BOTOL, ada mobil, MOBIL, kapal, KAPAL. Itu kan ada 5 huruf. Lalu selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HFS? Untuk tujuan utamanya sama, kita untuk anak-anak menyukainya dulu, kata verbal dari 5 HFS. Lalu tujuan khususnya agar anak-anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, dan konsonan. Jadi K, V, K dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HFS? Cara mengenalkannya sama, kita berdialog dulu secara verbal. Lalu motivator itu memverbalkan kata, contohnya mungkin bulan. Pertama kita kan biasa kan anak kan masih diam sebelum mengerti, lalu kita ijab BULAN sampai anaknya mau mengikuti. Lalu pertanyaan selanjutnya,
Apa tahap selanjutnya setelah 5 HFS? Setelah tahap 5 HFS, kita ke tahap D5 HFS, yang disitu ada garis tebal, artinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari 4 HKS? HKS adalah 4 kalimat sederhana. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari 4 HKS? Jadi 4 kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Lalu selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Untuk syarat sebelum 4 HKS ada 4 HFS. Lalu selanjutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Yang pertama, saya suka roti. Saya suka roti. Lalu selanjutnya, mama beli susu. Untuk mama itu ada 4 huruf, suka ada 4 huruf, lalu susu juga ada 4 huruf yang dijadikan menjadi 3 kalimat. Lalu selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utama sudah pasti agar anak-anak senang dengan kalimat bermain kalimat ini, verbal ini. Lalu untuk tujuan khususnya agar anak mau menggabungkan kata menjadi kalimat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator untuk mengenalkan? Untuk melatihnya, kita menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan labimba. Lalu kita bernyanyi, berdialog untuk menggabungkannya, atau bisa dengan cerita juga. Lalu selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya setelah HKS adalah kita langsung tahap selanjutnya setelah 4 HKS biasanya kita mengenalkan ke modul baca. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.